Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Yesus pernah mengatakan, barang siapa ingin menjadi pengikutnya, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib, dan orang itu harus mengikutinya. Ada 3 syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Saya ingin mengajak Anda semua untuk mari kita melihat satu persatu syarat ini. Yang pertama, mengapa kita harus menyangkal diri? Saudara-saudari, menjadi pengikut Kristus itu berarti memperjuangkan kepentingan Kristus. Bagaimana jadinya kalau kita mengikuti Kristus, tetapi yang kita perjuangkan adalah kepentingan diri kita sendiri? Kita malah menjadi seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita juga malah bisa menjadikan Yesus sekedar sebagai alat atau sekedar sebagai sarana untuk meraih kepentingan-kepentingan kita. Kalau kita mengikuti kepentingan kita di saat kita mengikuti Kristus, maka kita bisa menyimpang dari apa yang Yesus sebenarnya kehendaki. Kita perlu menyangkal diri, itu artinya kepentingan kita hanya satu, yaitu kepentingan Yesus Kristus. Kita melebur di dalam kepentingan Kristus. Ada banyak orang Kristen, baik Katolik maupun non-Katolik, yang terlihat mengikuti Kristus, tetapi sebenarnya perjuangan hidupnya tidak memperjuangkan kepentingan Kristus. Contohnya, sulit mengampuni, kurang rendah hati, maunya selalu benar, tidak pernah mendoakan musuh, selalu mengiyakan dosa, kompromistis dengan kelemahan dan kejahatan, terlalu perhitungan dengan sesama yang membutuhkan, terlalu banyak rasionalisasi saat diminta untuk setia dan taat, memiliki agenda tersembunyi di balik keikutsertaan dalam pelayanan-pelayanan gereja. Seorang pengikut Kristus yang sejati adalah seseorang yang hanya memiliki satu kepentingan, yaitu memperjuangkan kepentingan atau kehendak dari Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita mungkin menarik nafas dan bilang, aduh, Romo terlalu idealis sepertinya. Ya, memang harus demikian, saudara-saudari. Ini prinsip yang harus kita miliki. Kalau dalam perjuangan ini, kemudian kita terjatuh, ya kita bangun lagi. Kalau kita jatuh lagi, kita bangun lagi. Berapa kali pun kita jatuh, kita harus bangun lagi. Yesus memang berkata bahwa, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Tetapi, bukan berarti bahwa Yesus itu menolak ketidaksempurnaan kita. Menjadi pengikut Kristus itu bukan persoalan sempurna atau tidak sempurna, tetapi menyangkut kepercayaan. Kalau Yesus percaya dan Dia memanggil kita, ini sebuah keistimewaan. Ini berarti Yesus percaya bahwa kita bisa menjadi mitra kerjanya. Menyangkal diri artinya orientasi dan kesadaran hidup kita melulu adalah bagaimana agar kehendak atau kepentingan Kristus yang juga merupakan kehendak dan kepentingan Allah dapat terwujud melalui keberadaan dan kehadiran kita. Yang kedua, mengapa kita harus memikul salib? Saudara-saudari, salib adalah identitas yang paling terlihat dan tak terbantahkan dari Yesus Kristus. Kalau ada orang Kristen, baik Katolik maupun non-Katolik, yang tidak tertarik dengan salib, dia bukan orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang mencintai Yesus, tetapi hanya suka dengan kemuliaannya, tetapi tidak mau turut disalibkan bersama Kristus, dia bukan orang Kristen. Saya harus jujur mengatakan bahwa teologi kemakmuran, teologi sukses yang sering kali diajarkan, bagi saya merupakan batu sandungan bagi karya Kristus melalui penderitaan dan salibnya. Kita mungkin bertanya, apa artinya memikul salib? Memikul salib adalah perjuangan untuk tidak lari dari kenyataan hidup. Kalau rasa sakit, tangis, dan air mata adalah konsekuensi untuk mencintai, mengapa harus memilih sehat, gembira, dan senang jika hal itu digapai dengan pengkhianatan? Kalau rasa lapar, haus adalah konsekuensi dari pilihan untuk tidak merampok dan tidak mencuri,
Mengapa kita harus bangga dengan rasa kenyang, dengan kepuasan, jika hal itu digapai dengan mencuri dan dengan merampok? Kalau penderitaan dan pengasingan adalah konsekuensi dari hidup benar dan hidup apa adanya, mengapa harus bangga dengan kebahagiaan dan popularitas jika hal itu digapai melalui kompromi dengan dosa dan kerjasama dengan setan? Saudara-saudari, hal yang ketiga, mengapa harus mengikuti Yesus? Yesus adalah rujukan sempurna kepemimpinan. Dia rujukan sempurna kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Dalam banyak hal, kita mungkin berjuang untuk menyangkal diri, dalam arti tidak mengikuti dosa, dan dalam banyak hal mungkin kita juga memikul salib, dalam arti kita tetap setia. Tetapi kalau kita tidak memiliki rujukan atau pimpinan yang tepat, maka kita tidak akan menjadi sungguh-sungguh konsisten. Kita harus berjalan di belakang Yesus, supaya penyangkalan diri, supaya aktivitas memikul salib itu tidak kehilangan makna dan berujung kepada keputusasaan atau keluhan, atau bahkan kekalahan. Sebab satu-satunya rujukan sempurna, penyangkalan diri, dan pengorbanan itu hanyalah Yesus Kristus. Ada seorang imam Katolik yang bekerja cukup lama di daerah Afrika di Kongo, sekitar 20 tahun, yang bernama Pastor Yosef Bataona CICM. Dalam salah satu sharingnya, ia menceritakan kesulitan-kesulitan yang ia hadapi sebagai seorang misionaris di tanah asing. Ia menyampaikan imannya kepada kami dengan berkata, "Kalau Kristus tidak ada di depan saya, mungkin saya sudah lama menyerah kalah." Demikian dia bertutur. Benar sekali saudara-saudari, Yesus Kristus adalah teladan paling sempurna mengenai kesetiaan. Dia teladan sempurna mengenai pengampunan, mengenai pengorbanan, mengenai cinta kasih. Yesus sungguh-sungguh memberi dasar dan motivasi bagi kemanusiaan dan bagi spiritualitas hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjadi alasan mengapa kita harus setia. Yesus menjadi alasan mengapa kita harus mengampuni. Yesus menjadi alasan mengapa kita harus berkorban, mengapa kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan itu. Hidup menjadi sungguh-sungguh hidup jika dijalani di atas jalan Yesus Kristus. Sebaliknya, hidup akan menjadi sebuah kepura-puraan jika dijalani di luar jalan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Kehidupan yang dijalani di luar atau menyimpang dari prinsip hidup Kristus sejatinya bukanlah sebuah kehidupan. Orang yang memilih hidup di luar dari prinsip hidup Yesus Kristus, sebenarnya orang itu sedang memilih kematian daripada memilih kehidupan. Namun saudara-saudari, sekalipun banyak orang termasuk diri kita tanpa sadar memilih kematian daripada kehidupan, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat, untuk memilih kehidupan. Yesus Kristus adalah kehidupan itu. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, dan untuk mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.